Boleh. Malah aku soalnya mboten pati dengan. Oh iya ya, boleh. Jadi dalam aja ya. Dalam dicetakkan itu sudah dicetakkan. Jadi ini dalam. Dengan cetak. Tes. Assalamualaikum. Ya. Tes. Tes. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kan? Oh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kan? Ada kan? Mana sih? Tes. Nah, sudah suara dalam aja. Tes. Ya, suara dalam aja sudah ya. Oke. Sip ya. Jadi enak dalam aja kan? Enak dalam. Di luar juga enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bersama-sama bersilaturahmi di Masjid Al-Falah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti, khususnya kepada ibu yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semuanya kembali ke hadapan Allah dengan keadaan husnul khotimah. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai saja ya Ibu ya. Pertama pembukaan yang sudah saya buka ini, kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ibu Hajar Fauzi dan terjemah Ibu Lulu. Dan insyaallah kita akan ada tausiah agama yang alhamdulillah beliau Ibu Ustazah Siti Laila sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dulu dan insya Allah nanti kita baru lanjutkan ngaji dan rangkaian yang lain lagi ya.
karena beliaunya juga alhamdulillah sesibuk-sibuknya beliau ini alhamdulillah masih disempatkan hadir ke sini, jadi kita manfaatkan waktunya yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikutinya, karena beliau setelah ini dia akan ke Muslimah Teramping yang RT 27 kebetulan bersama-sama pada hari ini. Jadi kita berbagi anggotanya Bu, karena ada yang anggota sana ikut sini, ya anggota sini ikut sana. Jadi kita berbagi tidak masalah karena kita sama-sama, tujuannya juga kita sama. Mudah-mudahan nanti di bulan depan tidak bersamaan lagi. Gitu. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan dulu kepada ibu-ibu yang bertugas. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kami persilakan. Oh iya boleh. Oh iya. Kecil betul. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu berarti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي لا يتخذ المؤمنون فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا ونورا ونصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Sedang dia tengah berdiri bersembahyang di Hebron. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang kamu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk golongan orang-orang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anja Fauzi dan Ibu Lulu yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan ketiganya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan tambahan pahala dari Allah SWT. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ibu Ustazah Haza Siti Laila. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati Ibu Ketua Selawat
Selawat Al-Falah di Kota Tarakan beserta ibu-ibu pengurus yang sangat kami hormati, ibu-ibu para sesepuh yang sangat kami hormati, dan seluruh jamaah pengajian semuanya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tiada henti-hentinya selalu bersyukur dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita saat ini sudah memasuki bulan Shawwal. Di bulan Shawwal itu ada namanya bulan kekosongan, Bu. Bahkan kemarin kita diingatkan oleh Allah dengan goyangan sedikit di Kota Tarakan. Itu Allah mengingatkan kita. Maka kita wajib selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, Ibu Ketua ini juga aktivitas mengajarnya luar biasa. Ibu-ibu rumah tangga juga tidak ada henti-hentinya ya Bu ya. Kalau mau nyari waktu yang luang, apalagi saat ini banyak ngerewan Bu ya. Banyak orang punya hajatan. Masya Allah, kegiatan begitu tidak ada henti-hentinya. Tetapi alhamdulillah, Allah masih memberikan hati kita ikhlas, langkah kita ringan, waktu kita mudah, di tengah-tengah kesibukan kita bisa hadir di tempat yang barokah ini dengan keikhlasan kita semua, dan kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur lagi kehadiran di sini ini adalah semata-mata tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah sulit Bu kita bisa sampai di sini. Termasuk kita ditakdirkan oleh Allah hari ini menjadi orang-orang yang masih bersyukur dengan kita hadir di tempat pengajian, hadir di tempat salawatan, hadir di tempat kita mau sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang sangat kami hormati, meskipun kadang-kadang kita Bu yang masih sehat belum tentu Allah memberikan kemudahan. Yang kita kalau duduk sudah merasa kadang pegel-pegel ya Bu ya. Saya kalau habis duduk tuh mau berdiri itu ya dulu pas berjalan sih, waduh kayak masih muda. Begitu duduk mau berdiri, aduh kelihatan tuanya sudah. Masya Allah. Tetapi dengan umur-umur yang seperti ini, dengan kesehatan yang masih terus diberikan oleh Allah sedemikian rupa, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa ibadah yang istiqomah. Tidak semuanya hamba-hamba Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat sekecil pun yang diberikan oleh Allah ini kecuali datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang merasa banyak obat yang saya harus beli, bilang dokter itu harus beli ini. Ya yang sepenting saya masih diberi rezeki oleh Allah dikasih bisa beli obat, alhamdulillah. Dengan obat jadi sehat dengan pertolongan Allah. Pokoknya disyukuri Bu. Karena kalau kita nggak bersyukur mau kemana lagi?
Wong kemarin ketika ibu digoyang sebentar saja kita mau lari kemana semua goyang. Mau ke Karanganyar ternyata sama. Saya telepon teman saya yang ada di Krayan malah lebih kencang bilangnya, Bu. Seperti kayak ada bom meledak di sana itu suaranya. Luar biasa. Jadi selama kita masih ada di buminya Allah, kita masih menghirup udara yang diciptakan oleh Allah, kita masih menginjakkan kaki di mana saja, itu adalah milik Allah. Rumah yang kita tempati, tanah pun punya Allah. Kita harus ikhlas ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya diingatkan ala bidzikrillahi wa tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan banyak-banyak berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Ibu, kalau kita sudah lama nggak turun selawatan, tidak ketemu teman, di rumah dari pagi sampai sore hanya dasteran. Rambut mawur-mawur, nggak sempat jumatan. Sisiran nggak sempat. Jangankan mau pakai alis. Hati kita merasa kosong. Karena 40 hari kita tidak hadir di majelis taklim, hati kita ini seperti kosong. Tidak ada malaikat rahmat yang hadir. Maka jangan sampai 40 hari kita tidak datang ke tempat salawatan, ke tempat pengajian, ke tempat jamaah kita berjamaah sholat. Harus ada. Kelihatan kok hati kita kosong. Kayak gak punya pegangan. Sebentar-sebentar marah. Sebentar-sebentar kita rasanya mau tersinggung. Karena hati ini kok kosong. Maka kita sering, ayo kita lantunkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Bu, untuk obat hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat, paling tidak sholawat kita lantunkan. Kalau tidak Bu, Masya Allah, saat ini Bu, ada yang harus kita perangi. Ya, bagi ibu-ibu yang masih bisa produktif. Karena sekarang ini yang namanya HP itu tidak mengenal usia. Ternyata anak-anak yang sudah tua juga, halo, ya Bu ya. Semua juga canggih. Anak-anak yang baru berumur masih balita juga pinter ngotak-ngatik HP. Masya Allah. Kalau kita tidak sadari itu, kita tidak ingat dengan waktu yang diberikan oleh Allah, bahwa kita hidup di atas
tanah Tarakan ini adalah dalam kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ingat itu, Bu, dengan memegang HP ini harus sering disimpan, Bu. Biarlah ada orang nelpon itu, kalau nanti baru buka, oh tadi ada yang telepon. Kalau tidak ini TikTok ini, Bu, terus-terusan, Bu, ya. Sampai menghabiskan waktu. Apalagi sekarang ada namanya judi online. Ini sangat berbahaya. Anak-anak kecil 10 ribuan, Bu, yang dipasang slotnya. Coba luar biasa itu. Padahal itu sudah dibuktikan tidak ada satupun itu yang bisa menang. Yang kelihatannya di media menang sekian ratus juta itu hanya bohong. Itu orangnya sendiri dibayar pura-pura menang. Penipuan. Bulan tahun kemarin lagi marak-maraknya sebelum dihapus ini, Bu. 3.200 triliun uang beredar untuk judi online. Kebakar di situ. Enggak bapak-bapak, banyak yang stres. Ibu-ibu kalau sudah mulai melihat kok kayak mau nonton soalnya habis judi online. Enggak anak-anak. Tidak pegawai, tidak ibu rumah tangga, banyak tidak apa-apa, semua banyak kena. Polisi juga banyak kena. Kelihatannya di dalam rumah, anak itu bagusnya seharian di dalam kamar, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar-keluar, nggak keluyuran. Ternyata, Bu, Masya Allah, judi online. Ibu punya barang dijual, kita punya apa diambil. Astagfirullah wa astagfirullah wa astagfirullah. Pantas Rasulullah mengingatkan kita setiap sehari semalam harus membaca istighfar 70 kali. Supaya kita selalu dijaga, selalu dilindungi, selalu diselamatkan dari berbagai macam bahaya dan bencana. Kalau kemarin kayak gempa, bencana kelihatan. Sekarang ini kemarin belum lama kita ada bencana namanya sabu-sabu. Sekarang lebih gila lagi. Kalau orang sabu-sabu kan kelihatannya kayak terpinggirkan. Ya ini kalau judi online nggak kelihatan, dia di dalam kamar bagus-bagus, hanya dengan jari-jarinya. Masya Allah bisa menghabiskan motor, bisa menghabiskan rumah, tahu-tahu tagihan di mana-mana. Na'udzubillah wa na'udzubillah ini. Gara-gara judi online ini banyak rumah tangga yang cerai. Banyak anak-anak putus sekolah. Banyak pegawai dipecat. Ini yang bisa mengikat, yang bisa membentengi hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya zikir, ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub. Kelihatannya kalau kita tukang pikir, terus kita suka baca Al-Quran, terus kita suka yasinan, terus kita suka tahlilan, terus dianggaplah kita orang pinggiran. Tetapi alhamdulillah justru itu kita yang terselamatkan. Selamat dunia, selamat akhirat. Dengan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada sebuah kota di Jawa itu kan penduduknya padat sekali ya Bu. Itu diteliti bahwa dalam satu kecamatan itu pas maraknya judi online itu dan pinjol Bu, itu Bu, dalam satu kecamatan itu dalam nggak sampai 1 bulan 3 miliar uang beredar untuk judi online. Satu kecamatan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Betapa kayanya itu si bandar itu. Karena semua cuma ditipu ternyata. Sudah ditangkap kan Bu? Yang ditipu, yang ini dipura-pura suruh ngaku dapat berapa ratus juta, ini suruh ngaku berapa ratus juta, dibayar oleh masyarakat. Maka ibu-ibu yang sangat kami hormati, untuk menghadapi fenomena seperti ini, siapa yang bisa mengendalikan? Kecuali hanya zikir-zikir mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau ambilin HP sekarang sudah nggak usah pakai HP satu rumah. Kalau ibu nggak pada dikeroyok semuanya Bu ya. Anak yang mau kuliah nggak usah bawa HP, nanti mau judi dia nggak bisa kuliah tanpa HP. Suaminya mau kerja nggak usah bawa HP, dia tidak akan bisa bekerja di kantor tanpa HP. Ibu-ibu rumah tangga nggak usah bawa HP, kalau belanja sekarang pada hanya pakai HP. Masya Allah. Ini alat yang begitu canggih. Kalau kita jalan nggak pakai bawa HP aja itu sudah kayak kebriangan. Padahal dulu tenang-tenang. Makanya saya itu kadang bilang gini, kalau zaman dulu kita ada yang namanya apa Bu itu jimat dari Mbah Kiai, suruh bawa kemana-mana. Kalau itu ketinggalan jimatnya, waduh rasanya kok nggak tenang, takut dari apa. Sekarang lagi itu dibilangin musrik-musrik itu Bu. Musrik-musrik kan apa itu jimat bikin musrik. Sekarang ibu HP ini kalau ketinggalan HP berarti ibu pakai HP ini musrik juga. Iya, Jangan memudahkan kita mengatakan musrik. Sekarang HP itu melebihi jimat zaman dulu. Apalagi kalau sudah ada rahasia di dalam HP-nya. Ketinggalan di rumah sudah demam rasanya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di situ semua kebutuhan hidup kita. Sementara di situ juga semua ada bahaya. Yang bisa mengerem, menyelamatkan, melindungi hanya kita. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Tidak ada yang lain. Apa itu bisa mengendalikan putranya yang ada di dalam kamar itu? Tidak bisa. Untungnya Rasulullah itu mengingatkan kepada kita ibu-ibu. Ad-du'a'ul ummi lil waladi kad-du'a'ul nabi lil ummati. Doanya ibu kepada anak seperti doanya Nabi kepada umat. Kita doakan selalu kita ikat hati anak-anak kita. Hati suami ibu diikat. Hati kita semua disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya ingatkan, sebelum subuh kita mau memulai aktivitas, sholatlah 2 rakaat Al-Nasr. Setelah ayat surah Fatihah namanya sholat sunat fajar. Setelah Fatihah membaca Al-Nasr. Hafalkan Bu?
alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk apa? Biar dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusannya mudah, saya yakin tidak perlu ngotak-ngatik pinjol, tidak perlu pasang slot. Ya enggak? Kalau urusan semua mudah. Orang kan kadang-kadang pusing besok ada tagihan. Siapa tahu nanti dapat lebih banyak. Maka awalilah aktivitas kita sehari-hari bisa membantu di dalam keluarga kita, bisa membantu dalam aktivitas kita sebagai seorang ibu, bisa membantu kita di tengah-tengah pekerjaan kita. Awalilah sebelum sholat subuh dengan sholat sunat 2 rakaat. Setelah Fatihah membaca alam nasrah. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca alam taro. Alam taro ini sebuah surat yang menggambarkan kemenangan. Surah yang dahsyat dari segi sejarahnya. Luar biasa. Pasukan Abraha dengan tentara gajah yang sudah siap menggempur Ka'bah yang hanya kecil itu ditahan oleh Allah dengan kekuatan burung ababil. Itulah kemenangan yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memulai hari-hari kita, di setiap hari kita bacakan alam nasrah dan alam taro dalam surah sholat kita. Sholat namanya sholat sunat fajar. Insya Allah sehari kita dalam kemudahan, jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan kita diberkahkan rezekinya oleh Allah. Jaminan kita dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah. Jaminan segala kesulitan semua dihilangkan, kesusahan dihilangkan oleh Allah. Itu tetapi bikinlah itu istiqomah. Istiqomah ini yang sulit. Artinya kalau sudah istiqomah itu sholat subuhnya enggak boleh keringan. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, ini hanya sebuah ikhtiar yang kita sama-sama mengingatkan dalam kondisi yang sudah tidak pasti saat ini. Kita wajib bersama-sama mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan keluarga kita. Sehingga ibu-ibu mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya, Ibu Kartima selaku ketua, kita semua bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua keluarga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir selalu ditetapkan iman Islamnya, dikaruniai kekuatan untuk ibadah, diberikan panjang umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, putra wayah yang barokah, dan semoga di dalam akhir hayat kita husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-ma'abi khulafa'il rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila al-rabi awliya wa ulama as-syuhada as-salihin khususan Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila al-wahid para masyayikh dan ulama, para wali Allah, para hadirin Syekh Muhammad Hasan Al-Bandari, Syekh Muhammad Beni, Syekh Muhammad Al-Maghribi, para warisan Syekh Muhammad Yusuf, dan seluruh ahli kubur kita semuanya dikucapkan satu persatu.
Sayyidulillah lahul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hadiah Fatihah untuk ayah ibu kita yang tercinta, orang tua yang menjadi kunci ridhonya Allah, orang tua yang lisannya menjadi kunci di ijabah doa kita. Kita panggil namanya dengan penuh kasih sayang, penuh kerinduan. Kita bayangkan wajah-wajah mereka seakan-akan kita berada di hadapan ayah ibu kita. Kita khususkan, khusus ila abi wa ummi. Allahumma ya Allah, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya Allah yang Maha Penerima Taubat, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan kami kepada kedua orang tua kami, ampunilah kesalahan kami kepada ibu-ibu kami, dan ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah ketetapan iman dan Islam kami beserta kedua orang tua kami dan zuriat kami. Karuniakan kesehatan, panjang umur kepada ayah ibu kami, kekuatan untuk ibadah yang istiqomah, sehingga akhir hayatnya husnul khotimah. Ya Allah ya Allah, betapa cepatnya Engkau memberikan waktu kepada ayah ibu kami bersama kepada kami. Betapa cepatnya waktu kami bisa mengabdi kepada ayah ibu kami. Mereka telah Engkau panggil ya Allah. Belum sempat kami berbuat baik, belum sempat kami membalas kebaikan-kebaikannya, belum sempat kami membalas pengorbanannya ya Allah. Kami ingat ibu kami selalu menjerit berdoa kepadamu ya Allah, sehingga kami bisa seperti saat ini ya Allah. Ayah kami yang beriman mencari nafkah, bantu Tuhan untuk menghidupi kami dari kami masih kecil sampai kami dewasa ya Allah. Kami belum sempat memberikan kebahagiaan kepada ayah ibu kami. Bahkan kami masih ingat sering mengecewakannya, sering menyakitinya, sering melupakannya, dan kami belum sempat minta maaf ya Allah. Ya Allah ya Allah, doa ini sebagai wujud rasa bakti kami, sebagai wujud rindu kami, sebagai wujud sayang kami kepada ayah ibu kami tercinta ya Allah. Engkau berikan kepada mereka kemudahan di dalam alam kuburnya. Ya Allah, karuniakan ampunanmu kepada ayah ibu kami, sehingga mereka mulia di alam kuburnya ya Allah, sehingga mereka mulia di sisimu ya Allah, dengan maghfirah-Mu ya Allah. Jangan Engkau berikan cobaan kepada kami di dunia ini karena kesalahan-kesalahan kami yang belum terhapuskan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami cinta kepada ayah ibu kami, kami rindu kepada mereka, dan kami menyesal semua yang telah lewat. Hanya doa yang kami bisa kirimkan dari tempat jauh kami merantau, dari tempat jauh kami berada. Terimalah doa kami ya Allah, dengan Fatihah
sebagai usaha wujud bakti kami kepada kedua orang tua kami. Lillahi ta'ala fi syafa'ati rasulillah. Sayyidillah wa al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mari menjerit kepada Allah. Kita doakan putra-putri kita. Kita panggil nama anak-anak kita satu persatu dengan penuh kasih sayang, di mana saja mereka berada. Khusus bila al-aulad bisa Allahumma ya Allah, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha murah, ya Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Ampunilah kami dan putra-putri kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniai ketetapan iman dan Islam di dada hati anak-anak kami, ya Allah. Karuniakan perlindungan keselamatan kepada putra-putri kami di mana saja mereka berada, ya Allah. Baik yang dekat maupun yang jauh dari kami, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami adalah anak-anak kami. Ada yang sering menyakitkan, ada pula yang membanggakan, dan ada pula yang mengecewakan. Kami ikhlas dan ridho, ya Allah. Ampunilah mereka. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada anak-anak kami untuk menjaga sholat 5 waktunya, ya Allah. Karuniakan kepada putra-putri kami rezekinya mudah dan barokah, ya Allah. Karuniakan kepada putra-putri kami yang lagi membina rumah tangganya sakinah, ya Allah. Dengan putra-putri yang soleh dan solehah. Bagi anak-anak kami yang lagi mencari ilmu, mudahkan jalannya, ya Allah. Sehingga diberikan ilmu yang barokah. Ketika mereka lagi sulit, mudahkan urusannya, ya Allah. Ketika mereka lagi sempit, luaskan. Ketika mereka lagi sakit, cepat sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Karuniakan di dalam hati anak-anak kami selalu mencintai ibunya, ya Allah. Menghargai bapaknya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila ada yang lagi lalai, kembalikan anak kami dalam dekatan kami, ya Allah. Semua hanya dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Berikan anak-anak kami masa depan yang mulia. Berikan kepada putra-putri kami anak-anak yang bisa menjadi keselamatan bagi kami dunia dan akhirat. Walihadillah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan minal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعطاء من الحساب. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبنور الفاتحة يا فارق الهم ويا كاشف الهم يا من بأمره يغفر ولنا ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن. اللهم ارزقنا الاستقامة في عبادك والعلوم النافعة والقولة الصالحة والأرزاق المباركة والأعمال الطيبة في طاعتك يا الله وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Sebelum saya mengakhiri, mohon berkah Fatihah. Semoga saya dalam melaksanakan tugas dan memimpin muslimat di Kota Tarakan, Allah berikan kemudahan, pertolongan, perlindungan, keselamatan, manfaat barokah bagi masyarakat semuanya. Wabillahi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita nanti setelah ini kita baru lanjut lagi Asmaul Husna. Mungkin ada yang masih baru-baru supaya kita bersama-sama foto bersama sama Ustazah. Dikasih kesempatan berdiri sebentar, boleh kita foto bersama? Ya, berdiri sini. Karena banyak anggota kita yang baru-baru belum kenal beliau. Alhamdulillah ini beliaunya ya Bu ya, Bu Ustazah